Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan telegram yang berisi penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Salah satu instruksi Kapolri adalah meminta jajaran Polda seluruh Indonesia mendata pasien gagal ginjal akut di wilayah masing-masing. Proses penyelidikan kasus gagal ginjal akut anak di Indonesia terus berjalan. Setelah tim gabungan Baris Krim Polri menerima sampel urin, darah, dan obat dari para korban jiwa pasien gagal ginjal akut, kini Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan jajaran Polda untuk mendata pasien di wilayah masing-masing. Perintah itu dituang dalam telegram tertanggal 26 Oktober 2022. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Dirti Piter, Baris Krim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta Kementerian Kesehatan Kemenkes dalam penyelidikan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Menurut Pipit, 6 perintah Kapolri dalam surat telegram tersebut diantaranya melakukan pendataan kasus gagal ginjal akut, berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPOM dan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian melakukan pengambilan sampel darah, urin, dan obat beserta kemasannya dari pasien gagal ginjal akut. Selanjutnya, pelaksanaan pengecekan laboratorium sampel darah dan urin dilakukan oleh laboratorium forensik. Sedangkan untuk obat dilakukan BPOM. Terakhir, Kapolri juga meminta seluruh kegiatan pengambilan sampel dan pengecekan laboratorium agar dilengkapi dengan administrasi yang lengkap. Sebelumnya pada Senin 24 Oktober 2022, tercatat 255 anak terkena gagal ginjal akut misterius yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 143 diantaranya meninggal dunia sejak Agustus 2022 hingga Selasa 25 Oktober 2022. Ratusan anak meninggal diduga kuat akibat meminum obat cair tercemar etilen glikol dan ditilen glikol. Atas kejadian ini, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mendorong supaya pemerintah menetapkan ratusan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Artinya, kita sejak pekan lalu mengatakan pemerintah harus bergerak cepat untuk menetapkan ini menjadi KLB. Kejadian luar biasa karena juga ada semacam kenyamanan dan keamanan perasaan masyarakat sekaligus upaya untuk penelusuran secara sistematis. Nah, kalau kita bicara kasus ini, cara telusurnya kan beda dengan penyakit COVID misalnya yang menular. Ini cara telusurnya kalau memang ini berkaitan dengan adanya malproduction gitu ya, dari segi substansi obat-obatan, maka harus ditelusur berdasarkan distribusi obat. Dan pemerintah sudah menyampaikan sudah ada di 26 provinsi kasus ini sekarang. Oleh karena itu penjaringannya adalah melalui distribusi, dan dengan adanya KLB, masyarakat merasa terjamin dari segi pengobatan, akses pelayanan, sehingga upaya pelaporannya itu menjadi lebih aktif. Selain fokus pada penyelamatan nyawa agar kasus tidak semakin bertambah, Hermawan juga meminta pemerintah cepat menelusuri dan meninjau kembali distribusi obat yang diduga tercemar zat kimia berbahaya melebihi ambang batas. Di sisi lain, perusahaan farmasi harus mengaudit segala jenis obat berbentuk cair atau sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan ditilen glikol. Tim Liputan Metro TV.